Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wisra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'd. Halo sahabat kurma, kembali lagi dengan Spi Putri edisi Kurma Kultum Ramadan. Berhubung sekarang kita lagi berada di bulan suci Ramadan, sebelumnya marilah kita ucapkan rasa syukur yang tiada terkira kepada pencipta langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kita diberikan nikmat kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat bertemu lagi pada Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada pejabat tanpa dasi, pegawai tanpa gaji, pemimpin seluruh bumi, yakni Nabiullah Muhammad SAW, yang olehnya kita mendapatkan cahaya yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya pasti pernah dengar patah tak kenal maka tak sayang. Maka sekilas tentang saya Naila Alia Kamila, kelas 12 dari Probolinggo. Kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Asal Mula Puasa. Ngomongin soal puasa, ada yang tahu nggak sih di zaman dahulu itu puasa dimulai pada jam berapa? Oke, buat jawabannya nih, coba kalian simak cerita ini. Jadi pada zaman dahulu, pada suatu hari ada seorang sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sirmah. Ia pulang dari sawah. Saat itu adalah bulan suci Ramadan. Seperti lelaki pada umumnya, para lelaki akan pulang ke rumahnya ketika matahari hendak terbenam untuk berbuka puasa bersama keluarganya. Setibanya di rumah, Qais bertanya kepada istrinya, "Istriku, apakah ada makanan untuk kita berbuka?" Namun sang istri menjawab, "Tidak suamiku, tapi aku akan mencarikannya untukmu." Lalu sang istri pun berangkat dan mencarikan makanan untuk sang suami. Tak lama kemudian ia pun kembali dan mendapatkan Qais sudah tertidur lelap. Melihat itu, sang istri pun merasa iba dan sangat kasihan. Ia membangunkan suaminya, memintanya untuk makan dan memintanya untuk tidak berpuasa dulu untuk keesokan harinya. Namun Qais menolak keras. Ia tidak ingin melanggar perintah Tuhannya hanya karena ia ketiduran, sehingga ia belum sempat berbuka dan belum sempat sahur. Lalu Qais pun menjalankan hari-hari seperti biasanya dan tetap menjalankan puasanya. Namun di pertengahan hari, Qais pun jatuh pingsan. Kejadian tersebut terdengar hingga para telinga sahabat, dan sahabat pun langsung melaporkannya kepada Rasulullah SAW, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Orang-orang Islam pun pada saat itu bergembira ria. Mereka berkeyakinan apabila berhubungan suami istri saja diperbolehkan, pasti makan dan minum juga diperbolehkan. Lalu turunlah kelanjutan ayat tersebut yang menegaskan dibolehkannya makan dan minum hingga terbitnya fajar.
Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr. Yang artinya, makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yakni fajar. Kisah ini juga diriwayatkan oleh beberapa muhorij seperti Imam Al-Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud, dan sebagainya. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam redaksi. Seperti dalam penjelasan salah satu riwayat yang mengatakan turunnya ayat ini bukan hanya disebabkan oleh cerita Qais bin Sirmah, tetapi juga karena cerita Umar bin Khattab yang menggauli istrinya di malam hari ketika setelah ia tidur. Kisah ini juga menghapuskan ketentuan puasa yang awalnya dimulai sejak tidur menjadi sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Memang menurut Abu Daud diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW ketika orang-orang telah melaksanakan sholat isya, maka haram bagi mereka untuk makan dan minum, apalagi menggauli istri mereka. Hadis ini mengindikasikan bahwa puasa dimulai sejak setelah sholat isya. Menurut Ibnu Al-Ishlani juga disebutkan ketika sholat isya. Menurut Ibnu Al-Ishlani juga disebutkan ketika sholat isya, karena ketika sholat isya merupakan waktu di mana orang-orang akan tidur. Pada hakikatnya, ketika itu sebelum turunnya ayat ini, mereka berkeyakinan bahwa waktu puasa dimulai sejak tidur. Jadi ketika kalian tidur di malam hari, itu tandanya kalian sudah memulai puasa untuk keesokan harinya. Kisah ini juga menjadi awal mula disyariatkannya puasa bagi umat Islam. Dan juga sebagai pembeda antara puasanya umat Islam dengan puasanya umat Yahudi yang ditandai dengan tidur. Inilah kisah awal mula puasa yang berdasarkan cerita Qais bin Sirmah. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus memanfaatkan waktu puasa, waktu sahur, dan waktu berbuka dengan sebaik-baiknya supaya tubuh kita tetap dapat bekerja secara optimal dan maksimal. Ayo mulai sekarang kita biasakan hidup kita dengan menjaga diri tetap sehat, taat, dan semangat. Mungkin cukup sekian untuk yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Syukron ala ihtimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.